Tapi kita mulai satu persatu. Yang pertama kurikulumnya adalah menanamkan akidah dan akhlak. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekarang itu mayoritas belum yakin kepada Allah, belum yakin 100% maksudnya. Yang kedua, belum paham tentang akhirat. Jadi fokus kehidupannya belum akhirat. Jadi tadi kalau ditanya apa, jawabannya pengen jadi apa? YouTuber, jadi gamer, ya, jago main game. Itu aja yang ini. Kenapa? Karena eksplorasi. Nah, terkait menanamkan akidah dan akhlak ini, apa saja yang harus diajarkan? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ajarkan tentang hakikat kehidupan, bahwa hidup ini untuk ibadah. Nah, Allah itu ya membuat Bapak Ibu mudah untuk mendidik anak. Karena itu Bapak Ibu perhatikan, anak Bapak Ibu saat usia di bawah 3 tahun itu lebih dekat kepada orang tua apa kepada tetangga? Ya? Dia takut kalau tetangganya nyamperin. Takut. Dia langsung nyumpet di belakang kita. Itu adalah cara Allah agar memudahkan kita untuk mendidik anak. Karena itu mendidik akidah itu bukan nanti nunggu balik, tetapi sejak kecil kita tanamkan keyakinan tentang Allah, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, bahwa hidup itu harus menyembah Allah. Sejak kecil kita jelaskan itu. Jadi anak-anak itu yang pertama yakinkan dia kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana kita mengevaluasi ini? Kalau anak kita sudah 13 tahun, sudah balik, bagaimana kita tahu anak kita itu sudah yakin kepada Allah atau belum? Kita lihat aja. Kalau nggak ada kita, dia sholat nggak? Kalau laki-laki Pak, dia berjamaah nggak Pak sholatnya? Sampai seperti itu. Kalau dia tidak ada kita, dia tidak sholat, nah berarti dia belum yakin kepada Allah. Dia masih kehilangan substansi dalam ibadahnya. Nah, anak-anak sekarang Bu, ya, ini penting nih karena ibu-ibu yang paling banyak di rumah, yang paling dekat dengan anak-anaknya. Anak-anak sekarang banyak kehilangan substansi dalam kehidupannya, termasuk dalam ibadah. Mereka punya pemikiran bahwa Allah itu tidur, bahwa Allah itu nggak ngapa-ngapain. Dan mereka berpikir kalau kita, ya kalau mereka dia sholat, dia taat kepada Allah, itu nggak dapat apa-apa. Karena anak sekarang itu cenderung lingkungan itu membentuk jadi materialistis. Tahu dulu manfaatnya baru dia mau. Kenapa mereka senang game? Karena mereka merasa aktualisasi dirinya. Terus kalau jago gamenya kan game sekarang kan rata-rata online Pak ya. Itu diakui oleh teman-temannya gitu. Nah ini kan bahaya, ini kan sebuah pemahaman yang salah. Karena itu tugas kita Pak, khususnya bapak-bapak menanamkan prinsip-prinsip akidah ini, menanamkan keyakinan kepada Allah dan bagaimana dia yakin dengan hari akhir. Nah karena itu penting juga Bapak Ibu sekalian menanamkan konsep takdir. Ya saya sudah jelaskan dalam kajian tentang terapi Quran penguat jiwa, bagaimana orang itu akan selalu sedih, galau ketika dia belum paham tentang konsep takdir, konsep ujian, ya, dan konsep ikhtiar. Nah ini ajarkan, tetapi konsekuensinya Bapak Ibu harus paham dulu. Orang sekarang Pak, bahkan orang dewasa ya, ini kebanyakan dari pasien yang kami tangani itu belum paham bahwa hidup itu tidak kebetulan. Jadi banyak kecewanya. Karena apa? Karena mereka berpikir Allah itu tidur, nggak ngurusin. Padahal ya, daun jatuh aja Allah tahu. Termasuk pertemuan hari ini, berapa yang hadir, siapa saja yang hadir, itu sudah takdir. Karena itu Bapak Ibu sekalian jangan pernah kecewa dengan takdir. Kalau kita dilihat anak, senang kali hujan aja kita ngeluh, nah, anak kita akan berpikir, oh berarti kalau ada hujan kita ngeluh. Dan itu tanda kita belum paham terhadap takdir. Orang yang tidak paham takdir itu akan mudah kecewa, ngeluh terus. Padahal ngeluh itu dosa besar. Setara dengan berzina, setara dengan meninggalkan sholat. Bahaya. Jadi pahamkan diri kita tentang konsep takdir, konsep ujian, ya, dan pahamkan anak-anak kita tentang konsep takdir dan ujian. Ya, Bapak Ibu yang yang waktu itu nggak ikut kajiannya, silakan lihat di channel YouTube Terapi Quran Tangerang. Di situ ada kajian tentang bagaimana terapi Quran menguatkan jiwa. Ya. Nah, didik anak kita Pak untuk ikhlas yang berikutnya nih. Maksudnya apa? Dia melakukan bukan karena orang lain, termasuk bukan karena orang tuanya, tetapi dia lakukan karena Allah. Sehingga ada atau tidak adanya orang tua, anak-anak itu terus akan taat kepada Allah.
Dan pastikan itu terjadi saat dia sudah balik. Artinya sebelum balik, orang tua harus sudah mengukur tingkat keyakinan anaknya kepada Allah. Sehingga saat balik, dia sudah benar-benar yakin, sudah tahu tentang konsep ikhlas. Bahayanya anak sekarang sudah balik, Bapak Ibu paham balik? Semua aktivitasnya dicatat sama Allah. Ada malaikat yang nyatet. Kalau anak kita belum balik, tidak ada dosa bagi anak kita. Tetapi ketika dia sudah balik, semua amalnya, semua perbuatannya dicatat. Kasihan gak Pak? Anak kita baru kelas 6 SD sudah balik, yang perempuan sudah haid, belum yakin sama Allah. Kira-kira bikin dosa terus gak itu dia? Siapa yang bertanggung jawab Pak ketika anak kita bikin dosa? Bapak. Jadi betapa sistematis ya proses ngerusak anak sekarang itu, anak zaman sekarang itu. Dan dimulai dari kegagalpahaman para orang tua, khususnya di bidang akidah. Kita lebih fokus kepada akademis. Bangga kita ketika Allah takdirkan punya anak yang jago akademis, jago ilmu eksakta, matematika, fisika, kimia. Ya. Banyak yang seperti itu. Padahal yang penting bagi kita, yang pertama, yang mendasar untuk mendidik anak kita adalah didik akidahnya. Bagaimana dia yakin kepada Allah dan hari akhir. Karena itu kata kunci. Terus ajarkan anak kita untuk mencintai Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Karena itu Pak, yang sebagai orang tua harus banyak baca buku. Punya buku, ada buku bagus 60 kisah 60 sahabat Rasulullah. Baca, jelasin ke anak kita. Nah, tetapi dalam prakteknya ternyata yang jago cerita itu bukan bapak-bapak. Yang jago cerita itu ibu-ibu. Karena itu Bu, ibu harus punya kebiasaan baru nih. Bagi ibu-ibu yang belum rajin baca, harus rajin baca. Karena ternyata anak zaman sekarang itu, ya, itu lebih dekat kepada ibunya. Karena bapaknya itu udah terbukti Pak ya, Indonesia itu negara urutan nomor 3 fatherless country. Yang peran ayah itu hanya saat anaknya butuh uang. Anaknya nggak butuh uang, dia bodoh amat bapaknya dari mana gitu. Ya. Jadi Bu, ibulah yang harus bisa membuat cerita-cerita menarik terhadap anak kita, ya terhadap anak-anaknya. Karena itu ibu-ibu harus banyak baca. Ya. Ibu-ibu harus banyak ilmu pengetahuannya, harus banyak baca sehingga bisa cerita ke anak. Ya. Termasuk ketika nih, kalau takdir Allah suami ibu itu sibuk karena harus mencari nafkah, kerja di luar kota, itu nggak ada masalah. Karena nanti insya Allah kurikulum ini bisa dilakukan walaupun para ayah itu ada di luar kota. Yang penting peran ibunya dimaksimalkan. Contoh kisah Nabi Ismail. Nabi Ismail itu kan fenomenal yang luar biasa ya. Usia ya masih anak-anak, masih kecil ya. Itu ketika bapaknya minta mau disembelih karena ini perintah Allah, nggak ngebantah. Dia bilang apa Nabi Ismail? Kalau ini perintah Allah silakan lakukan. Semoga aku termasuk anak yang sabar. Nah, padahal baru ketemu lagi sama bapaknya. Yang Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail itu saat Nabi Ismail masih bayi. Ditinggal pergi balik ke Palestina, ditinggal di mana? Di Mekah. Begitu balik lagi, dapat perintah menyembelih Ismail. Gimana kira-kira ngedidiknya? Padahal Nabi Ibrahim itu jauh dengan Nabi Ismail. Jarang nggak pernah ketemu. Itu kenapa Bu? Karena peran ibunya. Ibunya yang cerita tentang keheroikan Nabi Ibrahim. Bapakmu Nabi tidak mempan dibakar, ya. Bagaimana perjuangan bapaknya sehingga tumbuh rasa itu di anak. Jadi ibu-ibu jangan curhat. Bapakmu tuh yuk. Apalagi kalau suaminya punya dosa, disebutin dosanya ke anaknya. Nanti si anak jadi nggak respect sama ayahnya gitu. Jadi tumbuhkan heroisme. Ya. Ceritakan kelebihan bapakmu di luar kota. Nah, dia nyari nafkah. Dia juga pengen sebenarnya kumpul sama kita, tapi dia harus memberi nafkah kita. Dia berjuang. Kita doakan ya, kamu kalau habis sholat doain terus. Jadi seperti itu, sehingga tumbuh ya kecintaan dia dengan bapaknya, bangga dengan bapaknya. Karena ini penting. Anak-anak yang sekarang bermasalah nih, yang terlibat tawuran, narkoba, kenakalan remaja itu mayoritas tidak dekat dengan bapak. Nah selanjutnya Pak yang penting diajarkan terkait menanamkan akidah dan akhlak adalah ajarkan anak untuk mencintai Al-Quran. Mencintai itu apa? Dia mau rutin baca Quran, dia mau mempelajari dan mau mengamalkan Al-Quran. Kalau orang-orang zaman dulu kan
anak 7 tahun kalau di Timur Tengah sudah hafal Al-Quran. Nah kita di sini 7 tahun ya harus sudah bisa baca Quran. Siapa yang ngajarin? Orang tua. Tapi gimana? Saya nggak bisa ya. Masukkan sebuah lembaga supaya dia dalam 7 tahun sudah bisa baca Al-Quran.